Hey everyone, welcome back to the next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Nah, kali ini gue punya film-film terbaik dari aktor asal Indonesia yang biasa main di berbagai genre. Yaps, 7 film terbaik yang dibintangi Gading Martin. Nama Gading Martin terkenal mulai saat membawa acara musik di salah satu stasiun TV swasta. Ternyata bakatnya bukan hanya sekedar menjadi host saja, tapi juga bisa bermain di dunia acting. Dan film-film yang dibintanginya juga sangat banyak. Dan sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakalan mengeser semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, ini dia 7 film terbaik dari Gading Martin. Cantik banget sih, parah, fix banget. Ih, cantik kan lo, April. Gading, sumpah, ganteng banget sih, parah, fix banget. Hangout. Hangout adalah film garapan komedian terkenal yaitu Raditya Dika dan mengambil genre thriller yang dibalut dengan komedi. Menceritakan tentang sejumlah public figure yang mendapat undangan misterius untuk datang ke sebuah pulau terpencil. Film yang dibintangi Gading ini sengaja gue masukin ke list nomor 7 karena menurut gue sendiri di film ini Gading terlihat kurang mengambil bagian dalam film komedi thriller ini. Mimik dan gerak dari Gading seolah kurang natural dan masih terlihat agak kaku. Tapi untuk filmnya sendiri memang memberikan cerita yang menarik untuk ditonton sampai akhir. Hangout dengan menggandeng banyak artis papan atas ini di rating 6,0 di IMDb. Gua minta lo jauhin gadis itu, atau gue pecahin pala. Cinta di Saku Celana. Cinta di Saku Celana mungkin terdengar seperti judul FTV, tapi film ini layak berada di layar lebar. Menceritakan tentang perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh seorang pemuda untuk menyampaikan rasa sukanya itu kepada seorang gadis. Nah, nama-nama seperti Doni Alamsyah, Ramonia Tungka, Lukman Sardi, Prisya Tanamal, hingga Gading Martin tampil dalam kapasitas akting yang memadai. Penampilan yang cukup mencuri perhatian secara mengejutkan muncul dari Dion Wiyoko yang mampu menampilkan sisi komedinya dengan baik di film ini. Mungkin penampilan paling menarik dari aktor yang selama ini lebih banyak hadir di film-film bernuansa drama yang sebenarnya masih jauh dari jangkauan aktingnya itu. Untuk Gading Martin sendiri di film ini overall bisa dibilang cukup lah. Cinta di Saku Celana dengan memberikan romansa komedi ini di rating 6,8 di IMDb. Putri, maukah kau menikah dengan aku? Teman Kondangan. Teman Kondangan adalah film komedi fresh yang menggait nama Gading Martin dengan Trisya Nasution. Menceritakan tentang kisah putri yang secara nggak sengaja mendapat undangan pesta pernikahan sang mantan yaitu Denny. Dan dia mau nggak mau harus mencari pasangan untuk datang ke pernikahan tersebut. Untuk jajaran departemen aktingnya ada nama Kevin Julio yang punya karismanya sendiri yaitu menjadi sesosok playboy. Dan ada nama Gading Martin yang gak usah dipertanyakan lagi. Dia menjadi bos aneh yang kecanduan lagu ular berbisa milik Hello. Hampir semua pola maupun tutur katanya itu bisa memancing tawa buat para penontonnya. Teman Kondangan dengan memberikan benar-benar komedi ini di rating 5,6 di IMDb. Ini mobil gue semua. Iya, mau pakai mobil yang itu atau yang sana? Ini makanannya. Itu apaan tuh, Pak? Nasi Padang, Bu. Yaudah saya itu aja deh, Bapak salad ya. Rumput Tetangga. Rumput Tetangga adalah film garapan RA Pictures yang merupakan rumah produksi milik Raffi Ahmad. Menceritakan tentang Kirana yang mulai kehilangan kepercayaan lagi untuk bertemu teman-teman semasa sekolahnya. Padahal dulu dia adalah murid paling populer dan berprestasi di sekolahnya itu. Jujur, pas gua tahu film ini diproduksi dari RA Pictures, sama sekali nggak tertarik buat nonton filmnya karena you know lah film-film sebelumnya. Tapi di film ini nggak seburuk opini gua sendiri. Ternyata film ini cukup menghibur dan enak untuk ditonton. Terlebih ada nama-nama artis yang memang sudah lihai bermain di komedi seperti Gading Martin. Dia di film ini bermain dengan sangat pas, ya seperti biasanya di film-film sebelumnya itu. Rumput Tetangga dengan memberikan komedi rumah tangga ini di rating 7,5 di IMDb.
nggak jelas? Apalagi sih alasan kamu tuh mau apa lagi? Ya makanya kalau suaminya cerita itu didengerin. Selesai. Selesai adalah film terbaru yang mengangkat isu keluarga di masa pandemi. Menceritakan rumah tangga Ayu dan Broto yang berada di ujung perceraian. Broto selingkuh dengan Anya yang membuat Ayu memutuskan untuk berpisah. Namun, sebuah kebenaran terungkap di balik hubungan Ayu dan Broto. Nah, pas gua nonton film ini hampir aja gua untuk memutuskan putus di tengah-tengah karena terlalu cringe. Tapi pas gua memutuskan untuk lanjut sampai akhir, ternyata film ini memiliki plot twist yang gokil banget. Akting dari Gading Martin sendiri juga di film ini bisa dibilang totalitas. Pokoknya bisa dibilang ini film untuk 18 tahun ke atas. Cuman sayang untuk pengenalan karakternya sendiri di film ini kurang, terutama di Anya dan Dimas. Selesai dengan memberikan konflik prahara rumah tangga ini di rating 5,2 di IMDb. Saya punya cara ngajar sendiri kok. Siapa yang menandatangani proklamasi? Bukan saya, Pak. Guru-guru Gokil. Guru-guru Gokil adalah film komedi yang penayangannya gagal karena pandemi. Menceritakan tentang taat pribadi anak dari seorang guru senior yang menjajal hidup di kota untuk mendapatkan uang. Segala cara dia lakukan untuk menjadi kaya. Awal-awal film ceritanya sangat menarik karena menggambarkan kehidupan Taat saat mengajar di sekolah. Gokilnya benar-benar dapat banget dan itu dimainkan oleh Gading Martin. Bukan hanya Gading Martin tapi nama Dian Sastro dan Ibnu Jamil juga menjadi berbeda tampil di film ini. Guru-guru Gokil dengan memberikan banyak adegan komedi ini di rating 6,2 di IMDb. Jadi kamu udah bisa lupain Maya. Dia tahu gua film, terus update juga. Dia tahu makanan kesukaan gua apa. Jodoh. Love for Sale. Love for Sale adalah salah satu film yang pada saat itu mendapatkan banyak nominasi dan penghargaan di berbagai festival. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah masuknya nama Gading Martin ke dalam jajaran nominasi aktor terbaik FFI 2018. Menceritakan tentang Richard, pria yang berusia hampir setengah abad selalu sibuk mengurusi pekerjaan dan bermain-main dengan halaman media sosial di smartphone miliknya. Namun, Richard masih tampil dengan gaya hidup kekinian seperti menonton sepak bola, hangout di bar, dan kebiasaan seorang pria pada umumnya. Hanya aja Richard akan canggung jika berada di dalam fase percintaan. Mungkin film ini menjadi film terbaik dan juga penampilan terbaik dari akting Gading Martin sendiri. Dia di film ini cukup berani untuk keluar dari dirinya, memberikan penampilan yang luar biasa serta akting yang meyakinkan itu pokoknya keren banget sih. Film ini menjadi film yang wajib banget kalian tonton karena ya mau alasan apa lagi, aktingnya keren banget di film ini. Love for Sale dengan memberikan akting prima dari Gading Martin ini di rating 7,4 di IMDb. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang dibintangi Gading Martin dari gua kali ini. Untuk kalian semua yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Subscribe terus dan selalu support review film dari channel ini. Like video ini jika kalian suka dengan film yang gua rekomendasiin dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.